kita ini diem semuanya, nggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja. Presiden Joko Widodo mengungkit persoalan sense of crisis yang tidak dimiliki jajarannya ketika harga barang dan jasa kini melonjak drastis, terutama dalam menjelaskan kepada publik tentang adanya kenaikan harga bahan pokok. Jokowi pun menyinggung kurangnya komunikasi para menteri yang berkaitan dengan naiknya harga BBM jenis Pertamax dan minyak goreng yang sempat membuat masyarakat resah. Sang presiden pun meminta seluruh menteri terkait agar lebih komunikatif dan serius menangani pengendalian harga komoditas, terutama untuk energi dan bahan pokok. Sebelumnya diketahui harga BBM jenis Pertamax naik dari harga Rp9.000 menjadi Rp12.500 per 1 April 2022. Kenaikan harga ini dinilai minim sosialisasi, sedangkan untuk komoditas minyak goreng sempat ditahan pemerintah di harga Rp14.000 per liter. Namun keputusan itu justru menyebabkan minyak goreng kemasan langka di pasaran. Kementerian Perdagangan pun memutuskan untuk melepas harga minyak goreng kemasan sesuai dengan nilai keekonomian, namun tetap mengontrol harga eceran tertinggi untuk minyak curah di level Rp14.000 per liter. Meski begitu, minyak goreng curah justru langka di pasaran. Hal ini nampak dari harga bawang merah hingga daging sapi, bahkan harga cabai-cabayan bertahan di atas Rp50.000 per kilogram. Namun kenaikan mencolok paling terlihat pada harga minyak goreng yang masih bertengger di Rp19.500 per liter. Menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, pergerakan harga saat ini barulah kenaikan fase pertama yang dipicu permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi. IKAPI menyatakan akan ada kenaikan harga fase kedua yang bakal terjadi pada 7 hari hingga 3 hari jelang Lebaran. IKAPI pun meminta pemerintah segera melakukan segala strategi menahan laju kenaikan harga bahan kebutuhan pokok jelang Lebaran. Presiden Joko Widodo memerintahkan pencairan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng segera dilakukan. Bahkan sang presiden mengultimatum bahwa BLT harus cair sebelum Lebaran. Kebijakan ini diambil demi meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat adanya lonjakan harga pasar internasional. Jokowi meyakini jika masyarakat segera memegang uang tunai, maka dapat digunakan untuk membeli BBM maupun sembako. Sebelumnya, pemerintah memang telah mencanangkan untuk mencairkan BLT minyak goreng yang nilainya sebesar Rp300.000 untuk setiap penerima. Bantuan ini dijadwalkan cair pada bulan April untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin pada periode April hingga Juni. Target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima bantuan pangan non-tunai, program Keluarga Harapan, serta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan. Dengan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Per 6 April 2022, calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test di DPR RI. Fit and Proper Test calon anggota Dewan Komisioner OJK digelar pada 6 hingga 7 April 2022. 4 hari kemudian, DPR akan menggelar rapat internal untuk pengambilan keputusan terhadap hasil Fit and Proper Test calon anggota Dewan Komisioner OJK. Dari jadwal uji kelayakan hari pertama, ada 8 kandidat diuji oleh DPR. Di urutan pertama, ada Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority Darwin Cyril Nurhadi, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara, hingga Direktur BRI Dana Reksa Sekuritas. Para calon anggota Dewan Komisioner OJK sudah melewati seleksi, mulai dari seleksi berkas sampai asesmen akhir dan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Nama-nama yang muncul diketahui telah memiliki pengalaman di bidang keuangan perbankan sampai pasar modal. Kementerian Keuangan Amerika Serikat membekukan pembayaran kupon obligasi dari rekening pemerintah Rusia yang tersebar di perbankan negeri paman Sam tersebut. Keputusan itu diambil setelah pembayaran utang negara jatuh tempo pada Senin kemarin. Hal ini otomatis akan semakin menekan pemerintah Rusia untuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk membayar kupon kepada investor dan juga menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri invasi di Ukraina. Tidak hanya dari Amerika Serikat, sejumlah negara lain pun sepakat menjatuhkan sanksi bagi Rusia. Menyusul dugaan pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina, sanksi itu datang dari Jepang hingga Uni Eropa, mulai dari penghapusan potongan harga, kenaikan tarif, hingga larangan ekspor-impor.
Sanksi tambahan tersebut membuat Rusia menjadi negara dengan rekor sanksi internasional terbanyak, mengalahkan Iran dan Korea Utara, dan diproyeksi akan memporak-porandakan ekonomi negara beruang merah tersebut.